Halo semuanya, selamat datang kembali Katalis Kehidupan yang selalu membahas topik-topik keuangan yang penting. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah menjadi impian banyak dari kita, financial freedom. Apakah Anda juga ingin hidup tanpa harus terus-menerus memikirkan uang? Nah, inilah saatnya untuk mengubah impian itu menjadi kenyataan. 1. Mulai dengan tujuan yang jelas. Langkah pertama yang penting dalam meraih financial freedom adalah menetapkan tujuan yang jelas. Anda harus memahami apa yang ingin dicapai secara finansial. Membuat tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, SMART, akan membantu Anda mengarahkan upaya Anda. Misalnya, tujuan jangka pendek bisa mencakup pembayaran utang kartu kredit dalam 6 bulan, sementara tujuan menengah bisa menjadi menabung untuk memiliki dana darurat setara dengan 6 bulan pengeluaran hidup Anda. Sedangkan tujuan jangka panjang mungkin mencakup mempersiapkan dana pensiun yang cukup untuk pensiun nyaman. Setelah menetapkan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Ini mungkin melibatkan mengevaluasi pengeluaran Anda, mengidentifikasi area di mana Anda dapat menghemat uang, atau mencari peluang investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan rencana yang terorganisir, Anda akan memiliki panduan yang kuat untuk mengelola keuangan Anda dan mencapai financial freedom yang Anda impikan. Halo semuanya. Selamat datang kembali Katalis Kehidupan yang selalu membahas topik-topik keuangan yang penting. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah menjadi impian banyak dari kita, financial freedom. Apakah Anda juga ingin hidup tanpa harus terus-menerus memikirkan uang? Nah, inilah saatnya untuk mengubah impian itu menjadi kenyataan. 1. Mulai dengan tujuan yang jelas. Langkah pertama yang penting dalam meraih financial freedom adalah menetapkan tujuan yang jelas. Anda harus memahami apa yang ingin dicapai secara finansial. Membuat tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu, SMART, akan membantu Anda mengarahkan upaya Anda. Misalnya, tujuan jangka pendek bisa mencakup pembayaran utang kartu kredit dalam 6 bulan, sementara tujuan menengah bisa menjadi menabung untuk memiliki dana darurat setara dengan 6 bulan pengeluaran hidup Anda. Sedangkan tujuan jangka panjang mungkin mencakup mempersiapkan dana pensiun yang cukup untuk pensiun nyaman. Setelah menetapkan tujuan yang jelas, langkah berikutnya adalah merencanakan tindakan konkret untuk mencapainya. Ini mungkin melibatkan mengevaluasi pengeluaran Anda, mengidentifikasi area di mana Anda dapat menghemat uang, atau mencari peluang investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan rencana yang terorganisir, Anda akan memiliki panduan yang kuat untuk mengelola keuangan Anda dan mencapai financial freedom yang Anda impikan. 3. Bayar utang dan hindari utang baru. Membayar utang adalah langkah penting dalam meraih financial freedom. Utang dapat menjadi beban besar yang menghalangi Anda untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Mulailah dengan memprioritaskan pembayaran utang Anda, khususnya yang memiliki bunga tertinggi, seperti utang kartu kredit atau pinjaman tanpa jaminan. Dengan membayar utang secara agresif, Anda dapat mengurangi beban bunga dan mempercepat proses mencapai kebebasan finansial. Selain itu, penting untuk menghindari mengambil utang baru kecuali untuk investasi yang dapat menghasilkan pendapatan pasif atau meningkatkan aset Anda. Sebelum mengambil utang baru, pertimbangkan secara matang apakah itu akan membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda atau justru akan menambah beban finansial Anda. Dengan mengelola utang Anda dengan bijaksana dan menghindari utang yang tidak perlu, Anda dapat membangun fondasi keuangan yang lebih kokoh menuju financial freedom. 4. Investasikan uang Anda. Investasi merupakan salah satu kunci penting dalam mencapai financial freedom. Dengan menginvestasikan uang Anda memungkinkan uang Anda untuk berkembang seiring waktu dan menghasilkan pendapatan pasif.
Langkah awalnya adalah memahami profil risiko dan tujuan keuangan Anda. Ini akan membantu Anda memilih jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda. Misalnya, jika Anda memiliki toleransi risiko yang tinggi, Anda mungkin lebih memilih untuk berinvestasi dalam saham, yang memiliki potensi pengembalian yang tinggi namun juga risiko yang lebih besar. Sementara itu, jika Anda lebih suka investasi yang stabil, obligasi mungkin menjadi pilihan yang lebih cocok. Selain itu, penting untuk mempelajari berbagai jenis investasi seperti reksadana dan properti agar Anda dapat membuat keputusan investasi yang cerdas dan sesuai dengan situasi keuangan Anda. Selain memilih jenis investasi yang tepat, penting juga untuk terus memperbarui pengetahuan Anda tentang pasar keuangan dan strategi investasi. Terlibatlah dalam riset dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman Anda tentang cara mengelola portofolio investasi Anda dengan efektif. Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang investasi dan berkomitmen untuk belajar dan berkembang, Anda akan dapat mengoptimalkan potensi pengembalian investasi Anda dan mendekati pencapaian financial freedom yang Anda inginkan. 5. Bangun pendapatan pasif. Membangun pendapatan pasif adalah langkah penting dalam mencapai financial freedom. Pendapatan pasif adalah sumber pendapatan yang dapat Anda hasilkan dengan usaha awal yang relatif kecil, dan terus mengalir tanpa harus secara aktif terlibat dalam kegiatan tersebut. Ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti royalti dari karya kreatif Anda, dividen atau bunga dari investasi, atau bahkan bisnis online yang dapat berjalan secara otomatis. Dengan membangun beberapa sumber pendapatan pasif, Anda dapat menciptakan aliran pendapatan yang stabil dan dapat membantu Anda mencapai financial freedom. Misalnya, jika salah satu sumber pendapatan pasif Anda mengalami penurunan, Anda masih memiliki sumber pendapatan lainnya yang dapat menopang keuangan Anda. Untuk membangun pendapatan pasif, penting untuk memilih jenis investasi atau bisnis yang sesuai dengan minat, keahlian, dan tujuan keuangan Anda. Pelajari tentang berbagai opsi yang tersedia dan pilihlah yang paling cocok untuk Anda. Selain itu, ingatlah bahwa membangun pendapatan pasif membutuhkan waktu dan kesabaran. Anda perlu berinvestasi waktu dan usaha untuk membangun fondasi yang kuat sehingga pendapatan pasif dapat terus mengalir dalam jangka panjang. Dengan konsistensi dan komitmen, Anda akan dapat membangun portofolio pendapatan pasif yang dapat membantu Anda meraih financial freedom. 6. Tingkatkan pengetahuan keuangan Anda. Meningkatkan pengetahuan keuangan merupakan langkah krusial dalam perjalanan menuju financial freedom. Hal ini melibatkan pengembangan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar keuangan, strategi investasi, dan manajemen risiko. Salah satu cara untuk melakukan hal ini adalah dengan mengikuti seminar, membaca buku, dan mengikuti kursus yang membahas topik-topik keuangan tersebut. Dengan mengikuti sumber-sumber belajar ini, Anda dapat memperoleh wawasan baru dan keterampilan praktis yang akan membantu Anda mengelola uang dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, penting untuk menerapkan pengetahuan yang Anda peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Anda dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan memilih strategi investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dengan para ahli keuangan atau teman-teman yang memiliki pengetahuan yang lebih luas. Dengan terus meningkatkan pengetahuan keuangan Anda dan menerapkannya dalam praktik, Anda akan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih cerdas dan menuju arah yang benar dalam mencapai financial freedom. 7. Tetap disiplin dan konsisten. Kunci terakhir dan krusial dalam mencapai financial freedom adalah menjaga disiplin dan konsistensi dalam mengikuti rencana keuangan Anda. Ini melibatkan pengendalian diri dan keputusan yang bijaksana dalam mengelola uang Anda. Hindari godaan untuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting atau di luar anggaran Anda. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang Anda ambil hari ini, entah itu menabung sejumlah kecil uang atau menginvestasikan sedikit waktu untuk meningkatkan pengetahuan keuangan Anda,
akan membawa Anda lebih dekat menuju pencapaian tujuan financial freedom Anda. Disiplin juga melibatkan kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan rencana keuangan Anda dalam jangka panjang. Meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, konsistensi dalam mematuhi rencana keuangan Anda akan membantu Anda membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan yang stabil secara finansial. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ini dan menekankan pentingnya kedisiplinan dan konsistensi, Anda akan dapat melihat kemajuan yang signifikan dalam perjalanan menuju financial freedom Anda. Dalam perjalanan menuju financial freedom, langkah-langkah yang telah diuraikan memiliki peran penting dalam membantu seseorang mencapai tujuan keuangan mereka. Mulai dari menetapkan tujuan yang jelas, mengelola anggaran dengan bijaksana, hingga membangun sumber pendapatan pasif, setiap langkah merupakan bagian penting dari strategi keseluruhan. Selain itu, pentingnya pendidikan keuangan dan kedisiplinan yang konsisten tidak boleh diabaikan. Dengan komitmen untuk terus belajar dan menerapkan pengetahuan baru, serta menjaga disiplin dalam menjalankan rencana keuangan, seseorang akan memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai financial freedom. Meskipun prosesnya mungkin memerlukan waktu dan kesabaran, setiap langkah kecil yang diambil hari ini akan membawa mereka lebih dekat menuju kemerdekaan finansial yang mereka impikan. Jadi, itulah panduan lengkap tentang cara mudah mencapai financial freedom dari nol. Ingatlah bahwa ini bukanlah proses yang instan, tetapi dengan kesabaran, disiplin, dan kerja keras, Anda juga bisa mencapainya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau saran. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton.